Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Para anggota Dewan kita memang sedang menguji kesabaran rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengulur-ngulur atau menghambat pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Ketenagakerjaan, dan juga berbagai undang-undang yang seharusnya segera disahkan. Tapi ya, kalau misalnya teman-teman ini RUU Perampasan Aset disahkan, para anggota Dewan juga ketakutan kalau misalnya korupsi-korupsi, skandal-skandalnya ketahuan. Hasil korupsi yang sudah susah payah dikumpulkan bisa dengan mudah dirampas, disita oleh negara. Dan hal menarik kemarin teman-teman saat audiensi ini perwakilan buruh dengan para anggota Dewan kita, ini ada perwakilan buruh yang mendesak ratusan anggota Dewan untuk mundur karena sudah gagal dalam menjalankan tugasnya, menjalankan amanah dari rakyat. Ya, mundur teman-teman. Mundur sebelum dipecat. Kita tahu beberapa anggota Dewan sudah dinonaktifkan, ada ada Sahroni, teman-teman, ada Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba yang jelas-jelas menyakiti hati rakyat sudah dinonaktifkan. Jadi rasa-rasanya teman-teman dari 500 anggota Dewan mungkin cuma berapa puluh yang benar-benar ingin mengutarakan keinginan rakyat, ingin memperjuangkan hak-hak rakyat, termasuk ini rekan-rekan kita, para buruh yang memang masih saja teman-teman hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kita bakal tengok bagaimana tuntutan-tuntutan rakyat. Kalau kemarin tuntutan mahasiswa, sekarang tuntutan buruh yang jelas ingin ini beberapa anggota Dewan ya mundur saja. Fraksi-fraksi yang tidak mendukung RUU Perampasan Aset mundur atau ya dibekukan saja. Kita simak dulu teman-teman informasi selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Gugun L. Guyane turut berkomentar tidak adanya surat presiden atau surpres yang dikirim kepada DPR RI terkait dengan RUU Perampasan Aset pada rapat paripurna DPR RI. DPR RI justru mendapatkan surpres RUU BUMN, padahal RUU Perampasan Aset lebih dulu masuk dalam prolegnas. Dikutip Kompas.com, 23 September 2025, Gugun saat dihubungi menyampaikan, ada dua kemungkinan belum adanya surpres RUU Perampasan Aset ke DPR RI. Pertama, Presiden Prabowo Subianto kemungkinan mendapatkan pertimbangan dari partai koalisi untuk tidak mengeluarkan surpres RUU Perampasan Aset ke DPR RI. Ia menambahkan jika dilihat dari proses legislasi prolegnas tidak dapat diukur karena masih membutuhkan surpres presiden. Kedua, menurut Gugun, surpres RUU Perampasan Aset masih belum tepat dikeluarkan saat ini karena masih akan menyesuaikan terhadap RUU SUP yang dibutuhkan untuk sinkronisasi kedua RUU. Menurut Gugun dalam pembahasan RUU Perampasan Aset pemerintah maupun DPR tidak perlu buru-buru. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 12 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 12 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon ketua dan anggota BPH Migas masa jabatan tahun 2025-2029 tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya, tadi sudah diperkenalkan calon ketua dan anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2025-2029 oleh pimpinan Komisi 12. Selanjutnya kepada calon ketua dan anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2025-2029 agar maju ke depan untuk foto bersama dengan pimpinan DPR RI. Kami persilakan.
Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon ketua dan anggota Komite BPH Migas masa jabatan tahun 2025-2029. Semoga saudara dan saudari dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, profesional, dan amanah. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kami persilakan kepada calon ketua dan anggota Komite BPH Migas masa jabatan tahun 2025-2029 untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada para anggota Dewan dimohon agar tetap berada di tempat masing-masing. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota Dewan dan hadirin atas berikutsertaan secara aktif dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, baru saja Anda saksikan rapat paripurna di DPR RI Senayan Jakarta, dan kelima agendanya juga sudah dilakukan dengan hikmat, dan juga di sini tentunya kita mengucapkan selamat pada seluruh yang terpilih dari hasil fit and proper test pada di bulan-bulan terakhir, di mana memang ini melalui proses yang cukup panjang. Dan tentu saja tanpa itu rangkuman jalannya rapat paripurna hari ini tentu saja syarat dengan agenda penting dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Saya Angga Noktarini, kembali ke pemirsa. Kenapa bahasan ini saya sampaikan? Supaya ini pesan moral bagi Bapak Ibu anggota DPR. Jangan lagi menetapkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Jangan lagi ada bahasa dari anggota DPR bahwa kalau tidak setuju dengan undang-undang silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada anggota DPR yang berbahasa seperti itu, tidak layak jadi anggota DPR. Harus ada standarisasi secara nasional, sehingga upah yang sangat rendah hari ini, itu bisa diangkat, dan upah yang sudah cukup bagus hari ini, itu kemudian bagaimana bisa dijadikan sebuah standarisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ini membahas berulang-ulang berbagai pasal-pasal undang-undang, lalu lahir Perpu, lalu DPR mengesahkan lagi undang-undang yang mencederai rasa keadilan rakyat itu. Ini menurutku adalah hal yang jangan lagi berulang, karena pengesahan DPR terkait dengan undang-undang Omnibus Law, banyak korban dari berbagai masyarakat, khususnya dari rakyat pekerja yang kemudian menolak kehadiran Omnibus Law itu. Oleh karena itu, saya mau menitip pesan saja kepada Bapak Ibu anggota DPR, jangan lagi membuat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
Kalau kalian menetapkan undang-undang bertentangan dengan konstitusi, mending mundur aja deh jadi anggota DPR. Karena kenapa? Itu yang membuat rakyat Indonesia semakin menderita, semakin susah. Dan kemudian kita lihat ketika rakyat sudah marah, apa yang terjadi? Kenapa bahasan ini saya sampaikan? Supaya ini pesan moral bagi Bapak Ibu anggota DPR. Jangan lagi menetapkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Jangan lagi ada bahasa dari anggota DPR bahwa kalau tidak setuju dengan undang-undang silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada anggota DPR yang berbahasa seperti itu, tidak layak jadi anggota DPR. Saya salah satu korban ketika aksi menolak Omnibus Law. Dan itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh DPR sendiri. Jadi saya kira itu, sekali lagi Bapak Ibu anggota DPR, kami menyampaikan ini adalah keresahan dari kami sebagai rakyat yang Anda wakili di gedung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, barusan kita sudah menengok rapat antara Komisi 9 DPR dengan 22 perwakilan serikat buruh. Ini salah satu tuntutannya teman-teman, untuk meresmikan atau ya ini pengesahan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan pengganti Cipta Kerja. Mohon disusun dengan sebaik mungkin, jangan sampai merugikan buruh. Itu mungkin tuntutan utamanya. Jadi jelas teman-teman ya, DPR makin disorot, jadi harus kerja maksimal. Jangan sampai ya santai-santai seperti dulu. Jangan sampai ya ada lagi undang-undang yang malah merugikan rakyat, yang malah menyudutkan kaum kecil, hanya menguntungkan segelintir kelompok, khususnya para pengusaha-pengusaha. Mungkin itu informasi kita hari ini. Punya pendapat lain tulis di kolom komentar teman-teman, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.